Halo semuanya, kenalin aku Alma. Aku bakalan ngejelasin 4 keluarga kolestasis. Jadi aku buat video ini karena aku ngerasa sumber belajar yang bahasa Indo tentang ngebedain 4 penyakit yang hampir mirip ini itu masih kurang banget. Jadi aku buat videonya. So kita mulai dari yang pertama, ngurutin severity dari penyakitnya. Yang high severity sampai low severity. Jadi yang paling jelek prognosisnya itu ada kolangitis. Baru habis kolangitis ada koledocholitiasis, baru kolesistitis, dan yang terakhir itu kolelitiasis. Nah, di sini kalian bisa ingat tiap nama penyakit yang belakangnya itis itu artinya ada radang. Peradangan berarti ada infeksi atau inflamasi. Dan biasanya kalau ada tanda inflamasi itu biasa yang 5, ada dolor, kalor, rubor, tumor, dan fungsiolesa. Sebelum kita bahas tentang keempat penyakit ini, aku sedikit ingetin tentang anatomi ductus biliaris dari hepar. Jadi ada ductus yang intrahepatik, nanti cabangnya itu ada ductus hepaticus sinistra dan ductus hepaticus dextra. Kemudian nanti akan jadi satu menjadi ductus hepaticus communis. Kemudian cabang yang ke arah kantung empedu atau vesica vela disebut ductus cysticus. Bentuknya itu agak keriting, agak kayak huruf C gitu. Nah, terus setelah itu untuk yang cabang dari ductus hepaticus communis yang ke bawah, yang ke arah duodenum itu ada ductus choledocus. Oke, nanti aku bakalan taruh gambar di sini untuk jelasnya biar makin ingat. Yang pertama, kita akan bahas dari yang high severity, itu kolangitis. Nah, kolangitis ini adalah kondisi di mana ada batu dan juga infeksi pada saluran biliar. Batunya bisa ada di ductus choledocus maupun di ductus cysticus, serta ada inflamasi juga di salurannya. Nah, pada pemeriksaan Marfisine, dia bisa aja positif kalau disertai ada kolesistitis, yang nanti akan aku jelasin kolesistitis itu apa bedanya. Jadi bisa aja positif, bisa aja negatif. Selanjutnya yang kedua, itu ada koledocholitiasis atau batu di saluran empedu. Jadi ini kondisi di mana batunya itu ada di ductus choledocus atau di ductus cysticus atau bisa juga di keduanya tanpa adanya inflamasi. Jadi cuma ada batu aja. Selanjutnya itu ada kolesistitis. Nah, kolesistitis ini adalah kondisi di mana vesica vela atau kantung empedunya ini mengalami peradangan dan ada batu juga di bagian fundus dari vesica vela. Jadi ketika Marfisine itu hasilnya pasti positif karena ada tadi inflamasi di bagian vesica velanya. Nah, yang tadi kolangitis bisa aja positif kalau ada kolesistitis karena kantung empedunya juga mengalami inflamasi. Jadi Marfisine ini positif jika kantung empedu itu inflamasi. Jadi ketika ditekan itu akan terasa nyeri. Selanjutnya yang terakhir itu ada kolelitiasis. Nah, kolelitiasis ini adalah adanya batu pada kantung empedu tanpa adanya inflamasi di saluran biliar maupun di kantung empedu. Jadi batunya cuma ada di kantungnya aja. Jadi prognosisnya baik karena batunya ini gak menyumbat saluran manapun, cuma ada di kantungnya. Nah, di sini kita juga bisa ngebedain dari tanda klinis yang muncul di pasien, misalnya ikterus. Nah, keadaan ikterus ini itu bisa terlihat pada kondisi pasien yang mengalami kolangitis atau koledocholitiasis. Karena batunya tadi ada di saluran biliarnya. Otomatis nanti cairan empedu ini akan terakumulasi di hati, tidak bisa teralirkan ke duodenum, sehingga akan tampak ikterus. Kemudian untuk demam ini biasanya muncul pada keadaan tadi ada peradangan atau ada inflamasi. Jadi pada yang kolangitis itu demamnya akan lebih tinggi dibandingkan yang kolesistitis. Tapi tetap ada demam. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung bisa langsung tanya atau komen di bawah. Aku juga udah sertain link Studygramku di bawah.
dan IG ku juga. Kalau mau tanya-tanya bisa kontak aja, aku sangat terbuka. Kalau ada yang salah mungkin bisa dibantu benerin juga, karena kita sama-sama belajar. Aku harap videonya juga membantu. Thank you for watching, sampai jumpa di video lainnya.